kita lanjutkan. Jadi sungguh aneh tapi nyata, sangat aneh tapi nyata. Sebagian kaum muslimin bahkan punya titel yang tinggi, punya kedudukan, kadang-kadang dikatakan sebagai tokoh agama Islam, mengatakan semua agama sama. Padahal perbedaannya jelas, perbedaannya sangat prinsip, perbedaannya ada kaitan langsung dengan tujuan hidup, tujuan diciptakannya jin dan manusia di muka bumi, di mana orang yang melaksanakan tujuan hidup sesuai hikmah diciptakannya jin dan manusia ini, maka akan selamat dalam kehidupan yang sebenarnya nanti, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tapi barang siapa tidak melaksanakan tugas hidup berupa ibadah kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, alias dalam hidup yang sekali ini beribadah kepada selain Allah, walau juga ibadah kepada Allah, alias menyekutukan Allah dalam ibadah, maka kalau sampai mati gak tobat, kekal di neraka, harap masuk surga dalam kehidupan kekal abadinya. Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapapun yang menyekutukan Allah dengan membagi ibadahnya antara Allah dengan selainnya, maka faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah haramkan surga untuknya, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak akan ada untuk orang-orang zalim itu penolong, yakni yang menolong mereka untuk keluar dari neraka itu tidak akan ada. Karena itu layaklah kalau Allah menghukumi mereka sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, mereka dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk makhluk. Padahal manusia pada asalnya adalah semulia-mulia makhluk. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebagai sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Tapi karena tidak melaksanakan tugas hidup berupa ibadah kepada Allah dan memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah, tugas hidup adalah memenuhi hak Allah, dan hak Allah adalah ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a, berdasarkan hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ahmad, bahwa Nabi menjelaskan hakullah ala ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba adalah beribadah kepada Allah dengan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka layak kalau menjadi ulaika hum syarrul bariyah, karena tidak melaksanakan tugas hidup.
tidak melaksanakan tugas hidup, memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Terus ajaran agama yang membimbing pengikutnya untuk menuju ridha Allah dan surganya dan selamat dari neraka disamakan dengan ajaran agama yang menggiring pengikutnya untuk masuk neraka kekal selama-lamanya, haram masuk surga. Yang menyamakan ini orang apa? Orang yang terlalu bodohnya, gak tahu apakah memang jahil atau mutajahil, atau mungkin ya seperti yang digambarkan Allah di awal surah Al-Baqarah sebagai orang-orang munafik yang summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta hatinya, tuli hatinya, bisu lagi gak bisa bertanya, sehingga tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Dan orang munafik itu memang banyak. Terutama di negeri yang mayoritas muslimin. Di awal Al-Baqarah Allah menyebut tentang orang beriman itu dalam 4 ayat. Tentang orang kafir itu 2 ayat. Tentang orang munafik berapa ayat? 13 ayat. Menunjukkan bahwa mereka banyak dan bahaya. Sehingga Allah ungkap tentang bagaimana sifat orang munafik. Dan orang yang mengatakan kepada kaum muslimin semua agama sama, itu perusak agama. Perusak. Karena itu Allah menyebut mereka ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Ketahuilah mereka itu orang-orang yang melakukan perusakan, tapi mereka tidak sadar. Walakin la yashkurun, tapi mereka tidak merasa. Kadang mereka telah merusak pilar-pilar tauhid, merusak pilar-pilar agama Allah, merusak petunjuk, merusak dinding pemisah antara yang benar dengan yang salah, merusak dinding pembeda antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang mengantarkan ke surga dengan yang mengantarkan ke neraka. Pembeda itu dirusak oleh mereka. Dan termasuk hal yang menunjukkan bahwa telah banyak kaum muslimin itu tertipu dengan orang-orang seperti itu adalah bahwa banyak kaum muslimin menyebut orang-orang yang mengatakan semua agama sama itu justru sebagai orang yang bijak, bijaksana, bijak sini, sebagai orang yang moderat, tengah-tengah. Padahal itu bukan moderat, itu ekstrem kiri, itu perusak, itu bukan toleransi, itu mengacaukan, itu bukan belok toleransi, tapi itu adalah maunya mencampur aduk, maunya asimilasi. Setelah kolaborasi, asimilasi, itu maunya mereka. Arti toleransi itu saling membiarkan. Lakum dinukum waliyadin, agama kalian, agama kalian, agama aku. Itulah toleransi. Toleransi itu begitu, bukan asimilasi.
bahkan bukan kolaborasi. Kalau sudah urusan agama tidak ada kerjasama. Kalau urusan dunia, urusan pembangunan, silakan. Pembangunan sarana umum yang dibutuhkan bersama, silakan. Tidak ada yang melarang. Kepada orang kafir yang tidak memerangi Islam, berbuat baik kepada mereka itu tidak salah, tidak dosa, tidak dilarang. Tapi kalau sudah menghilangkan batas pembeda, apalagi masalah prinsip, ini tidak bisa. Ini menyangkut hak Allah untuk diisahkan. Yang Pancasila sila pertama adalah mengisahkan Allah Ta'ala. Karena Tuhan yang dimaksud di sila pertama itu adalah Tuhan yang disebutkan di awal UD 45, di pembukaan UD 45, atas berkat rahmat Allah kita ini bisa merdeka. Jadi ini prinsip pertama. Pembeda yang kedua adalah mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul, sebagai utusan Allah, dan tidak beriman kepada ajaran tauhid dan sunnah syariat yang Nabi kita bawa. Apakah kita akan menganggap orang-orang yang mengingkari Nabi kita dan mengingkari syariat yang dibawa Nabi kita, tauhid dan sunnah yang dibawa Nabi kita itu sebagai saudara kita?